Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kumala Dewi. Pada hari ini saya membuat video untuk Pekan Teknologi Pendidikan, yaitu temanya tentang bagaimana merancang strategi pembelajaran berbasis digital. Materi ini saya jelaskan untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Baik, saya akan mengawali penjelasan saya dari mengapa harus digital. Jadi, mengapa harus digital itu tidak lain karena masuknya abad 21, era revolusi industri 4.0 dan juga era disrupsi. Apa itu? Adalah masuknya arus informasi dan juga teknologi yang berkembang pesat dan menjangkau seluruh lini, termasuk di dalamnya di pendidikan bahasa Indonesia. Nah, karena arus informasi yang begitu cepat dan juga teknologi yang berkembang pesat menyebabkan sebagai seorang guru bahasa Indonesia harus memiliki kecakapan dalam menggunakan berbagai perangkat digital, baik itu telepon pintar, tablet, komputer, laptop, internet secara cermat dan tepat, atau yang dinamakan dengan literasi digital. Kenapa harus secara cermat dan tepat? Karena arus informasi yang ada di internet misalnya itu tidak semerta-merta bisa digunakan semuanya sebagai materi pembelajaran. Membutuhkan keterampilan guru dalam menganalisis dan mengevaluasi materi yang tepat, termasuk diantaranya pada saat memilih perangkat digital. Tidak seluruh perangkat digital bisa digunakan dalam pembelajaran, harus dianalisis betul kesesuaiannya dengan jenjang belajar siswa dan kompetensi dasar yang diajarkan, serta harus dievaluasi kecakapan guru dan juga peserta didik dalam menggunakan perangkat digital tersebut, serta perlu dievaluasi juga apakah penggunaan perangkat digital tersebut bisa membuat pembelajaran itu lebih efektif dan menyenangkan atau tidak. Jadi memilih perangkat digital dalam pembelajaran itu tidak untuk gaya-gayaan semata, tetapi memang harus dipikirkan betul tingkat efektivitasnya dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, secara lebih detail lagi, bentuk penerapan digital learning dalam pembelajaran bahasa adalah saya ada 5 kata kunci di sini. Yang pertama dan yang kedua adalah big data dan cloud computing. Ini adalah dampak dari era revolusi industri tadi, bahwa banyak sekali sumber-sumber referensi yang bisa dimanfaatkan untuk materi pembelajaran yang pada saat penerapannya di kelas membutuhkan machine learning, immersive teknologi, dan e-learning. Artinya dibutuhkan perangkat-perangkat digital untuk mengajarkan arus informasi yang tersebar luas di internet melalui sebuah aplikasi digital. Nah, dari situ seperti yang saya sebutkan tadi melibatkan keterampilan guru dalam berpikir tingkat tinggi. Secara lebih detail di sini. Mengapa literasi digital berkaitan dengan HOTS? Kalau dilihat dari sudut pandang pengajar tadi, jadi mengisi sebuah konten digital atau aplikasi digital untuk diterapkan dalam pembelajaran itu memerlukan pemikiran dari guru atau pengajar memikirkan tentang apa? Tentang kesesuaian perangkat digital itu dengan karakteristik peserta didik dan juga kesesuaiannya dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, kontekstual atau tidak. Kemudian harus dipikirkan juga kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Jadi tidak pokoknya memilih perangkat digital untuk diterapkan di pembelajaran, tapi diperlukan keterampilan guru dalam berpikir kritis dalam bentuk menganalisis apakah materi dan juga perangkat digital itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Selain itu, pada saat memilih materi pembelajaran, terutama yang tersebar di internet, diperlukan keterampilan analitis dan evaluatif. Artinya, dipikirkan betul apakah sumber-sumber informasi itu valid dan sesuai dengan jenjang peserta didik dan apakah juga sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi tidak sembarangan mengambil. Juga perlu dipikirkan kalau itu berupa teks bacaan,
tingkat keterbacaannya itu bagaimana kaitannya dengan jenjang belajar peserta didik. Selain itu, setelah mendapatkan materi dari internet, maka guru sendiri perlu berpikir untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran yang membantu peserta didik agar dia bisa belajar dengan efektif, dengan cara yang menyenangkan, dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, tentunya dengan pemanfaatan perangkat digital tadi. Jadi kalau disimpulkan di sini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital itu dibuktikan kalau dari sudut pandang pengajar dibuktikan dari keterampilan guru dalam memilih materi pembelajaran dan juga perangkat digital yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan materi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam memilih yang sesuai-sesuai itu tadi diperlukan keterampilan analitis dan evaluatif dari sisi guru. Dan pada saat materi dan juga perangkat digital tadi sudah disiapkan oleh guru, di situ guru masih harus menyusun langkah-langkah pembelajaran agar fungsi dari perangkat digital tadi betul-betul sebagai media untuk mengefektifkan pembelajaran. Dan di situ guru perlu memahami yang dinamakan dengan taksonomi digital Bloom. Nah, sementara dari sudut pandang peserta didik, pada saat menerima materi melalui sebuah perangkat digital dari guru, tidak serta-merta peserta didik ini hanya menerima saja, tetapi diperlukan keterampilan kritis dan evaluatif pada saat menerima materi tersebut untuk selanjutnya direkonstruksi pengetahuan yang telah diperoleh itu dalam bentuk karya produktif sehingga hasilnya bermanfaat bagi orang lain. Itu konsepnya ya. Jadi belajar itu tidak hanya sekadar memahami teori, tetapi teori yang diperoleh melalui pembelajaran tadi, terutama yang menggunakan perangkat digital tadi, hasilnya harus dapat direkonstruksi menjadi sebuah karya produktif dan bahkan direkonstruksi untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dari hasil pembelajaran itu harus ada manfaatnya bagi orang lain. Nah, pada saat pembelajaran itu terjadi, maka dari sisi siswa juga perlu siswa itu memiliki assessment as learning atau keterampilan dalam melihat capaian kemajuan belajarnya sehingga dia bisa menentukan target belajarnya sendiri. Jadi maksudnya misalnya ketika dia mempelajari KDA misalnya, KD menulis puisi misalnya, maka assessment as learning ini adalah memandu peserta didik untuk supaya saya ini bisa menulis puisi, maka saya ini harus punya target. Dia harus punya capaian kemajuan belajar, artinya menulis puisi ini dia membutuhkan waktu berapa lama. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, sekarang jenis aplikasi apa sajakah yang nanti akan diajarkan atau yang akan dibuat, ya, aplikasi digital akan dibuat dalam pelajaran bahasa Indonesia, akan saya terangkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.